Shalom. Selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari bersama kita meluangkan waktu sejenak untuk bertelut di hadapan Tuhan melalui renungan pagi Sabda Bina Umat hari Jumat 29 Desember 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 254. Apakah kau mau jadi pemenang? Pada ayat yang pertama. Apakah kau mau jadi pemenang, menaklukkan dunia dan cobaannya? Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah. Suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Umat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman Tuhan, dan sesaat kita akan membaca serta merenungkan firman-Mu Bapa. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami mengerti, memahami, dan memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, yang terambil dari Alkitab terjemahan baru edisi kedua yang menyatakan bagi kita sekalian. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya." Demikian pembacaan Alkitab. Tema renungan pagi ini adalah sadarlah dan kembalilah ke jalannya. Dan nats perikop bacaan kita itu terambil dari ayat yang kedua, terjemahan baru, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Umat yang dikasihi Tuhan, seruan Yohanes adalah pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Umat yang mau bertobat datang untuk dibaptis karena mau merubah dirinya demi kerajaan sorga yang dijanjikan. Yang diharapkan adalah memperbaharui diri, tidak lagi hidup mementingkan diri dan melakukan berbagai kejahatan di mata Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan,
kerajaan sorga yang dimaksudkan adalah kerajaan Allah, yaitu kerajaan di mana Allah bertahta atau Allah berkuasa. Pada bacaan kita, Yohanes mau umat itu menyambut kebaikan, kedamaian, dan kesejahteraan yang dipersiapkan Tuhan dengan kedatangan Mesias yang dijanjikan, yaitu Yesus Kristus. Karena itu, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, yaitu hidup yang tidak tulus, yang berpura-pura, yang mengandalkan kekuatan sendiri, itu harus ditinggalkan dan bertobat. Artinya, berbalik meninggalkan yang jahat untuk dapat berkenan menyambut kerajaan sorga yang ditandai dengan baptisan pertobatan oleh Yohanes Pembaptis. Tinggalkanlah hidup yang lama dan mari kita bersama mengenakan sesuatu yang baru. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan, mungkin tanpa kita sadari kita telah menjauh dari Tuhan. Kita telah bertindak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tetapi mungkin juga memang dengan sengaja, artinya kita tahu kita salah, tapi kita terus berbuat salah karena kita merasa enak, kita merasa nyaman, berbuat jahat di mata Tuhan, seperti berbuat curang, kita berbohong, kita menipu, dan mungkin perbuatan jahat lainnya. Umat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita masih tetap beribadah, tetapi ibadah yang kita jalankan itu hanya formalitas yang tidak tulus, melainkan hanya sekedar saja tanpa kita merasa membutuhkan Tuhan. Jadi mungkin juga kita memang tetap mau dan membutuhkan Tuhan, tapi perbuatan kita itu bertentangan dengan kehendak-Nya. Umat yang dikasihi Tuhan, kita perlu bertobat untuk kembali melakukan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan inginkan? Yang Tuhan inginkan adalah yang baik, yang berkenan kepadanya. Supaya dengan demikian, kita dapat menikmati suasana kerajaan sorga yang dijanjikan Tuhan kini dan di sini. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita melakukannya. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita berdoa, kembali saya mengajak umat untuk memuji Tuhan dari Gita Bakti 254, baitnya yang keempat. Maukah kau setia pada Tuhanmu, satu dengan Dia dalam doamu? Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau
jalanmu berat, percayalah. Suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami telah merasakan sukacita karena perlindungan-Mu. Tuntun kami mengajak yang lain untuk mengikuti tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami ingin berdoa untuk Bapak Paul Aui, Ibu Julaini Borian, dan keluarga Bapak Ray di Borian. Tuhan berkati ketiga keluarga ini dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan, hari tua, anak-anak, cucu-cucu, menantu. Tuhan berkati mereka. Tuhan dengar setiap doa yang mereka naikkan kepadamu, dan Engkau akan menjawab menurut waktu dan kehendak Tuhan saja. Kami berdoa juga untuk Pelkat Persekutuan Teruna secara khusus di GPIB Hosiana. Tuhan berkati pengurus, Tuhan berkati kakak layan, mampukan mereka untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anak layan. Ketika mereka melakukan sesuatu yang salah, Tuhan ingatkan mereka bahwa mereka merupakan contoh bagi adik-adik layan, dan mampukan mereka untuk tetap setia dan semangat melayani Tuhan melalui anak-anak layan teruna. Tuhan berkati juga anak-anak layan di dalam pertumbuhan mereka sebagai seorang anak remaja. Mampukan mereka untuk tidak salah melangkah. Mampukan mereka untuk hidup dalam kasih Tuhan. Mampukan mereka untuk melakukan hal-hal baik. Ketika mereka menemukan satu kesulitan dan pelajaran yang mereka hadapi, Tuhan tolonglah mereka, sehingga mereka boleh menempuh pendidikan mereka sampai dengan selesai, dan mereka boleh meraih masa depan yang indah karena penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pos-pos Pelkes GPIB dimanapun berada. Tuhan berkati penata layanan yang ada sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, dan tenaga kesehatan. Tuhan berkati mereka semua. Mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan benar. Sehingga yang mereka lakukan adalah untuk kepentingan masyarakat, kepentingan orang banyak. Tuhan berkati juga jemaat yang saat ini sedang mengalami usia yang Tuhan tambahkan, baik usia secara pribadi maupun perkawinan. Tuhan berkati Ibu Dortia, Angelina Hani, Bapak Yonas Ismau, Saudari Delvita Emilia Rohana Marina Hani. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan, pekerjaan, rumah tangga, anak-anak, diberkati Tuhan. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan, Engkau berkati. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, sehingga kami mampu melakukan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Inilah doa kami Bapa. Di dalam nama Putra Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, terima kasih atas kebersamaannya. Demikianlah renungan pagi Sabda Bina Umat hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.